Sebelumnya, 24 Maret 2022, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyatakan soal usulan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Malaysia akan segera berbicara dengan pemimpin ASEAN untuk membahas usulan ini. Kalau memang ada, kasihin dong. Kembali ke skop yang lebih besar, yaitu UNESCO. Cuma ada 10 bahasa di dunia yang diakui oleh Konferensi Umum UNESCO. Bahasa Indonesia adalah salah satunya. Bangga? Ya bangga dong. Bahasa Indonesia sah jadi bahasa resmi di UNESCO. Penetapan ini dilakukan pada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Melalui penetapan ini, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumen sidang umum UNESCO juga dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Penetapan tersebut menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang ke-10 yang diakui Konferensi Umum UNESCO. Adapun 9 bahasa yang lain adalah bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Dari sekian banyak bahasa di dunia, mungkin ribuan bahasa, cuma 10 bahasa ini yang diakui dan juga digunakan. Penetapan UNESCO bisa dibilang secara tidak langsung juga mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara dan lebih layak untuk dijadikan bahasa resmi kedua setelah bahasa Inggris untuk wilayah ASEAN. Pasalnya, Malaysia sempat mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi kedua. Pihak Indonesia menanggapi bahwa bahasa Indonesia jauh lebih besar dan lebih layak ketimbang bahasa Melayu. Pihak yang punya otoritas menanggapi perkara bahasa ini adalah Badan Pengembangan dan Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau biasa disebut sebagai Badan Bahasa. Demikian pernah disampaikan Kepala Badan Bahasa Profesor Endang Aminuddin Aziz. Prof. Amin mengklaim persebaran dan penutur bahasa Indonesia jauh lebih luas dan banyak ketimbang bahasa Melayu. Pihak Malaysia mengklaim ada 300 juta penduduk ASEAN yang menggunakan bahasa Melayu. Ini klaim yang menurut nalar mustahil ya. Jumlah penduduk Malaysia hanya 33 juta. Kalau ditambahkan dengan penutur bahasa Melayu di Brunei, di Thailand Selatan, itu juga masih tetap lebih besar penduduk Indonesia. Atau 300 juta ini termasuk Indonesia yang notabene punya bahasa Indonesia sendiri. Sebelumnya, 24 Maret 2022, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyatakan soal usulan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Malaysia akan segera berbicara dengan pemimpin ASEAN untuk membahas usulan ini. Kembali ke skop yang lebih besar, yaitu UNESCO. Pemerintah Indonesia sebelumnya mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada sidang umum UNESCO. Usulan ini juga merupakan upaya de jure atau berdasarkan hukum agar bahasa Indonesia mendapatkan status bahasa resmi pada sebuah lembaga internasional setelah secara de facto atau berdasarkan fakta, pemerintah Indonesia telah membangun kantong-kantong penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO ini dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia, sekaligus sebagai bagian dari upaya global untuk mengembangkan konektivitas antar bangsa, memperkuat kerjasama dengan UNESCO, dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Dengan penutur bahasa yang besar di seantero negeri beserta dengan diaspora yang tinggal di luar negeri, bahasa Indonesia masuk sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan dan dituturkan di seluruh dunia. Selain dalam skala nasional, bahasa Indonesia juga diakui sebagai salah satu bahasa resmi di negara lain seperti Timor Leste. Bahasa Indonesia juga secara resmi diajarkan dan digunakan di sekolah, universitas, maupun institusi di seluruh dunia, terutama di Australia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Memiliki keterikatan sejarah yang panjang dengan bangsa-bangsa Eropa, khususnya sejak era kolonialisme, beberapa kosakata Indonesia telah diserap ke dalam beberapa bahasa Eropa, terutama dalam bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sendiri juga memiliki banyak kata serapan yang berasal dari bahasa-bahasa Eropa, terutama dari bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, dan juga Inggris. Akar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu Riau, sekarang Kepulauan Riau. Sedangkan akar bahasa Indonesia gaul Jakarta adalah bahasa Betawi. Hah? Apa lu
patah. Dalam perkembangannya, bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad 20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 28 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau dan Kepulauan maupun Semenanjung Melaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan juga bahasa asing. Sejak tahun 53, setidaknya terdapat 23.000 jumlah kosakata dalam Kamus Bahasa Indonesia. Jadi, kalau saat ini kamu bisa berbahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, ini berarti kamu sudah menguasai 2 dari bahasa resmi dunia. Keren juga ya. Tambah keren lagi kalau kamu bisa share video ini, subscribe channel ini to give us support, atau komen di bawah kira-kira konten apa lagi yang bikin kamu bangga jadi warga Indonesia dan harus kita bikin videonya. Stay motivated and stay curious.